Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josepus Randy Leli dengan NPM 12155201240095. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada memahami algoritma pengurutan dan yang kedua ada selection sort atau definisi dasar. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu memahami algoritma pengurutan. Pengurutan atau sorting adalah operasi fundamental dalam ilmu komputer. Algoritma pengurutan bertugas menyusun elemen-elemen dari suatu daftar atau array ke dalam urutan tertentu, misalnya menaik atau menurun. Pengurutan adalah prasyarat untuk banyak algoritma pencarian dan struktur data. Efisiensi algoritma pengurutan diukur melalui kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Tujuan utama adalah memahami seberapa cepat dan efisien suatu algoritma bekerja seiring dengan bertambahnya ukuran input data n. Nah, jadi teman-teman, pengurutan merupakan salah satu operasi yang sangat fundamental dalam ilmu komputer. Tujuannya yaitu untuk menyusun elemen-elemen dari suatu daftar atau array ke dalam urutan tertentu, misalnya dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Secara sederhana, algoritma pengurutan bekerja untuk mengatur data agar lebih mudah diproses. Contoh, ketika kita ingin mencari nilai tertinggi dalam daftar nilai siswa, akan lebih mudah jika datanya sudah diurutkan terlebih dahulu. Mengapa pengurutan itu penting? Pengurutan juga menjadi prasyarat bagi banyak algoritma lain seperti algoritma pencarian dan struktur data. Jadi sebelum proses lanjutan seperti pencarian cepat atau pengelompokan data biasanya diurutkan terlebih dahulu. Setiap algoritma pengurutan memiliki tingkat efisiensi yang berbeda. Efisiensi ini diukur melalui dua hal utama, yaitu kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu menjelaskan seberapa cepat algoritma bekerja, sedangkan kompleksitas ruang menjelaskan seberapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Tujuan utama kita mempelajari algoritma pengurutan adalah yang pertama, untuk memahami bagaimana performa sebuah algoritma berubah ketika ukuran data atau inputnya semakin besar. Dengan begitu, kita bisa menentukan algoritma mana yang paling efisien untuk situasi tertentu. Jadi melalui pemahaman algoritma pengurutan ini, kita tidak hanya tahu cara untuk mengurutkan data, tetapi juga bisa menganalisis kecepatan dan efisiensi dari suatu program secara keseluruhan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu selection sort atau definisi dasar. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali menemukan elemen minimum atau maksimum dari bagian array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen di posisi awal yang bagian yang belum terurut tersebut. Selection sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Cara kerjanya cukup mudah dipahami. Kemudian bekerja dengan mencari elemen terkecil dari kumpulan data yang belum diurutkan. Setelah elemen terkecil ditemukan, elemen tersebut akan ditukar posisinya dengan elemen di bagian awal dari data yang belum terurut. Proses ini dilakukan berulang kali sampai akhirnya semua elemen berada dalam posisi yang terurut dengan benar. Misalnya, kalau kita punya daftar angka acak selection sort, akan memilih angka terkecil dulu, memindahkannya ke posisi pertama, lalu melanjutkan ke angka terkecil berikutnya, dan seterusnya sampai seluruh daftar terurut. Oke, halo semuanya. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari selection sort dan juga nanti ada ilustrasinya pada slide 5 dan slide 6 yang sedang saya tampilkan. Nah, pertama-tama selection sort ada algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari data yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen di posisi paling depan. Nah, setelah itu bagian depan dianggap sudah terurut dan proses yang sama diulangi untuk sisa data berikutnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus mencari elemen terkecil di seluruh array-nya. Setelah ketemu, kita akan tukar dengan elemen pertama. Nah, sekarang elemen pertama sudah pasti berada di posisi yang benar. Lanjut ke langkah kedua, kita cari elemen terkecil dari sisa data yang belum terurut, mulai dari posisi kedua. Elemen terkecil itu kemudian ditukar dengan elemen di posisi kedua. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga kita ulangi proses ini terus-menerus sampai semua elemen sudah berada di posisi yang benar. Setiap
iterasi akan menghasilkan satu elemen yang sudah fix di tempatnya. Nah, kita lanjut pada ilustrasinya pada slide selanjutnya. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini menggunakan contoh array 64, 25, 12, 22 dan 11. Nah, awalnya di sini datanya belum terurut, teman-teman. Nah, setelah itu kita harus cari dulu nilai terkecil. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, nilai terkecilnya sudah pasti 11. Lalu kita akan tukar dengan posisi yang pertama. Jadi hasilnya 11, 25, 12, 22 dan 64. Nah, kita akan lanjut prosesnya dari sisa data yang ada, yaitu 25, 12, 22 dan 64. Nah, 25, 12, 22 dan 64 ini adalah data array yang belum terurut. Kita cari seperti tadi lagi, yaitu nilai terkecil. Nah, untuk dari sisa nilai ini, nilai terkecilnya ada 12. Kita tukar dengan 25, yang berarti sekarang hasilnya 11, 12, 25, 22 dan 64. Nah, berikutnya dari sisa yaitu yang belum kita pilih, yaitu 25, 22 dan 64. Seperti biasa kita ulangi langkahnya yang tadi, yaitu nilai terkecil dari 25, 22 dan 64 adalah 22. Nah, kita nilai terkecil 22 ini yang sudah ditemukan kita tukar dengan nilai 25. Nah, tadi kan kita bilang 25 yang pertama. Nah, berarti 22 yang tadinya pada urutan kedua kita lempar ke urutan pertama. Jadi hasilnya sekarang 11, 12, 22, 25 dan 64. Nah, dan akhirnya seluruh array sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Intinya apa teman-teman? Di sini intinya selection sort itu bekerja dengan prinsip memilih elemen terkecil dan menempatkannya satu persatu di posisi yang benar. Sebenarnya sederhana. Algoritma ini membantu kita untuk memahami dasar dari konsep sorting sebelum mempelajari metode yang lebih cepat seperti quicksort atau merge sort. Begitu teman-teman. Jadi halo semua, selamat saya Jonathan Kalawala. Pada kali ini saya akan membahas mengenai selection sort, atau lebih tepatnya saya akan membahas mengenai analisis kompleksitas waktu pada selection sort. Untuk membahas analisis kompleksitas waktu dari selection sort sendiri, kita harus mencari tahu tentang konsep dasar dari selection sort itu sendiri. Yang paling pertama adalah selection sort bekerja dengan kita memilih elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu tukar dengan elemen dari bagian itu. Setelahnya kita akan menghitung dari indeks 0 sampai ke n kurang 1. Jadi kita akan mencari elemen terkecil di antara indeks i hingga n kurang 1. Lalu kita akan menukar elemen terkecil itu dengan di posisi i. Setelahnya kita akan mencari langkah-langkahnya, yang dimana itu saat untuk setiap indeks i kita harus membandingkan elemen i dengan semua elemen setelahnya. Jadi misalnya jika 0, lakukan n kurang 1. Jika i sama dengan 1, maka n kurang 2 dan seterusnya. Maka sebagai total perbandingannya itu akan menghasilkan n dikali n kurang 1 dibagi 2. Setelah itu untuk langkah pertukarannya, untuk setiap iterasi luar, paling banyak hanya satu kali pertukaran dilakukan. Jadi secara total, itu n kurang 1. Tapi dibandingkan dengan perbandingannya mencapai n pangkat 2 bagi 2, jumlah pertukaran sangat kecil, yang artinya kompleksitas utama datang dari jumlah perbandingan. Secara kompleksitas waktu, ketika kita menyandarkan menggunakan notasi big O, yang hanya memperhatikan faktor dominan, maka akan menghasilkan O dikali N pangkat 2. Berikutnya, mengapa selalu O dikali N pangkat 2? Tentu saja karena selection sort tidak bergantung pada kondisi data, mau terurut atau acak. Tapi dalam ini ada beberapa kasus, yaitu yang paling pertama kasus terbaik. Dalam kasus terbaik, data sudah terurut, yang mana tetap perlu mencari elemen terkecil di setiap iterasi, yang dimana kita melakukan perbandingan sebanyak N dikali N kurang 1 dibagi 2. Berikutnya kasus rata-rata, yang dimana datanya acak, tetapi secara jumlah tetap sama perbandingannya. Dan yang terakhir, secara kasus terburuk, data terbalik, yang mana tetap sama juga perbandingannya. Jadi sehingga mau kasus terbaik, rata-rata ataupun terburuk, kompleksitas waktunya akan selalu O dikali N pangkat 2. Oke. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan di selection sort. Kita akan masuk pada kelebihan utama. Di sini kelompok kami mengambil 3 kelebihan. Yang pertama, minim penukaran atau swaps. Jadi jumlah penukaran atau swap selalu minimal, tepatnya ON. Ini efisien jika memori tulis atau write
sangat mahal. Yang kedua yang kita ambil adalah sederhana dan stabil. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan yang terakhir pada kelebihannya yaitu in-place sorting. Ini berarti tidak memerlukan memori tambahan atau ruang tambahan, misalnya O1. Jadi yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kami juga mengambil 3 kekurangan dari selection sort ini. Yang pertama, kompleksitas O(n²). Performanya lambat untuk dataset yang besar. Tidak direkomendasikan untuk array dengan n lebih dari 1000. Yang kedua, tidak adaptif. Kompleksitas waktunya tidak berubah, tetap O(n² meskipun data sudah hampir terurut. Dan yang terakhir, banyak perbandingan. Nah, di sini memerlukan banyak operasi perbandingan di setiap literasinya yang ada di selection sort. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari selection sort ini, meskipun memiliki kompleksitas waktu yang kurang ideal ataupun O(n², selection sort tetap penting untuk dipelajari karena kesederhanaannya dan keunikannya dalam meminimalkan operasi pertukaran.